Saudara sekalian, kita menengok kembali perjalanan minggu demi minggu di dalam masa Advent ini. Minggu pertama masa Advent, kita diajak untuk menata hati kita menghadapi masa depan yang penuh harapan. Gambaran umum tentang suasana hati manusia yang memiliki harapan. Minggu kedua dan ketiga, kita diajak memperhatikan pribadi Yohanes Pemandi, orang yang dipilih oleh Allah untuk memfokuskan pengharapan itu. Dan minggu ketiga yang lalu kita mendengar bagaimana orang-orang bereaksi atas seruan pertobatan yang disampaikan oleh Yohanes Pemandi di Sungai Yordan. Hari ini kita diajak untuk semakin mendekat lagi, karena pengharapan yang di minggu pertama terasa jauh, terasa abstrak, minggu keempat ini menjadi jauh lebih konkret. Dan kita diajak untuk mendekati dua figur wanita yang luar biasa, Maria dan Elizabeth. Percakapan Maria dan Elizabeth di dalam rangka sejarah penyelamatan ini lalu melahirkan apa yang sekarang ini kita kenal sebagai doa Salam Maria. Pada waktu awalnya itu hanya sepotong-sepotong. Umat diajak mengingat apa yang dikatakan oleh Elizabeth. Yang lain lagi diajak untuk mengingat apa yang disampaikan oleh Maria. Sehingga dalam perkembangan waktu dan tradisi kita akhirnya mendapatkan format bentuk doa Salam Maria sebagaimana kita biasa mendoakannya sekarang ini. Dan itu adalah proses yang amat panjang di dalam perjalanan dan pergulatan gereja. Dari doa Salam Maria itulah kita diajak untuk memahami bagaimanakah perasaan dan ungkapan hati umat dari waktu ke waktu. Dan setiap dari kita yang mendoakan Salam Maria, entah dengan pelan, entah dengan cepat agak dermimil, entah bagaimana, kita merasakan kekuatan yang luar biasa dari doa itu. Nah, hari ini saya ingin mengajak Anda sekalian untuk penasaran dengan apa yang dikatakan oleh Elizabeth kepada Maria.
Elizabeth mengatakan, diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Atas dasar apakah kira-kira Elizabeth mengucapkan kata-kata itu, sehingga Maria yang kemudian disebut sebagai bunda semua orang beriman dikenal sebagai wanita yang diberkati, sehingga kemudian muncul fokus retret dengan tema itu, dan ini lebih diarahkan kepada para wanita manapun. Retret bagi para wanita yang merenungkan bagaimanakah dan apakah yang dimaksud oleh tema ini. Bagaimana caranya menjadi wanita yang diberkati, atau mengapa Maria menjadi wanita yang diberkati? Tentu bukan hanya berdasarkan teks kitab suci Perjanjian Baru kalau kita mau fokus kepada tema wanita yang diberkati itu. Tetapi kita diajak untuk melihat seluruh teks dalam kitab suci, mulai dari Perjanjian Lama hingga Perjanjian Baru. Siapa-siapa sajakah wanita yang disebut dalam kitab suci, dan semuanya itu adalah wanita yang diberkati. Saya tengok beberapa, dan saya menemukan 1-2 hal yang mungkin menarik untuk kita semua. Salah satunya, Maria disebut sebagai wanita yang diberkati karena dia memiliki iman yang sederhana. Cara Maria mengungkapkan imannya itu mencerminkan bahwa dia adalah orang yang sederhana. Kita lihat saja bagaimana dialog antara Maria dengan malaikat Gabriel. Dia tidak banyak berteori, tidak banyak berpikir mengenai bagaimana menanggapi kabar dari malaikat Gabriel yang mengatakan bahwa engkau akan mengandung seorang putra. Itu yang pertama, iman yang sederhana. Kita bisa menerjemahkannya sendiri-sendiri. Apakah saya dalam beriman, dalam hal percaya kepada Tuhan, itu saya terlalu rumit, terlalu ribet, ataukah saya cenderung yang sederhana? Nah, kesederhanaan Maria atau kesederhanaan kita itu berbeda-beda. Sekarang masing-masing dari kita perlu memberikan wujud tersendiri, tapi fokusnya adalah pada iman yang sederhana. Yang kedua, Maria itu percaya kepada Tuhan melebihi segala bentuk kemustahilan. Memang dia mengatakan bagaimana mungkin itu terjadi. Memang dia bertanya, tetapi setelah dijelaskan kepada Maria oleh malaikat Tuhan, dia akhirnya, ya, kalau memang itu yang dikehendaki oleh Tuhan pada diriku, saya sebagai manusia, sebagai ciptaan, hanya bisa mengatakan ya. Dan kata-kata Maria ya, atau dalam bahasa Latin fiatnya Maria itu menjadi
cara bagaimana Maria mau bekerja sama dan mengambil bagian di dalam karya penyelamatan Tuhan. Itu kalau kita lihat lebih pada relasi pribadi Maria dengan Tuhan secara langsung. Maka manakala kita sendiri diajak oleh Tuhan atau bahkan mungkin ditunjuk oleh Tuhan, ayo, maukah kamu ambil bagian dalam karya penyelamatan Tuhan dengan tugas tertentu? Maka di sanalah tantangannya. Apakah saya akan mengatakan ya, ataukah saya mau mengatakan pikir-pikir dulu, atau bahkan mungkin saya menolak? Maria memang bertanya, Maria memang berpikir, tetapi tidak perlu waktu lama dia akhirnya mengatakan ya. Fiat voluntas tua, terjadilah padaku menurut kehendakmu. Kata-katanya sederhana, pendek, tetapi itu menginspirasi dan menguatkan hati banyak orang. Terutama mereka semua yang menghadapi segala macam persoalan yang mungkin berat, mungkin tak terbayangkan. Tetapi cara Maria mengatakan, ya, terjadilah padaku menurut kehendakmu, itu seperti mantra. Pada waktu kita ucapkan sendiri, kita berada di dalam jalan iman yang sudah diambil, ditempuh oleh Maria. Kalau kita cermati bagaimana relasi Maria dengan sesamanya, kita akan mendapatkan pribadi wanita muda ini yang juga istimewa. Keistimewaan ada di mana? Tadi kita lihat berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan. Kita tengok pengalaman kita. Bukan hal yang aneh kalau orang kota memandang orang desa sebagai ndesani, atau orang kota memandang orang di lereng gunung sebagai wong gunung. Seakan-akan tempat itu menjadi gengsi. Dan kita sebagai orang desa atau sebagai wong gunung berhadapan dengan orang kota seringkali minder. Kulo namung tiang dusun. Itu ungkapan menunjukkan ada gradasi, ada level gengsi hanya atas dasar tempat. Dan kalau dipandang dari sudut seperti itu, Maria dari kota pergi ke gunung. Bukan untuk liburan, tetapi untuk menyapa saudaranya, saudara tuanya. Sepertinya ingin memastikan apakah yang disampaikan oleh malaikat Gabriel itu benar adanya. Dan mungkin juga berita dari malaikat Gabriel yang mengatakan kepada Maria bahwa Elisabet anakmu sekarang ini sudah atau sedang mengandung pada bulannya yang ke-6. Itu mungkin yang mendorong Maria untuk cepat-cepat pergi berkunjung kepada Elisabet. Karena di sana ada semacam kemustahilan. Elisabet sudah tua, Zakaria sudah tua. Tetapi bagaimana mungkin itu terjadi bahwa Elisabet mengandung dan sudah bulan yang ke-6. Artinya apa? Sebentar lagi mitoni, sebentar lagi lahir. Maria menjadi orang yang rendah hati. Kalau dibaca dari gengsi itu tadi, dia tidak memperhatikan dirinya sebagai orang kota. Dia menyadari dirinya sebagai orang muda.
orang muda yang menyapa saudara tuanya yang menurut gambar umum situasi 6 bulan itu situasi mengandung yang sedang gawat-gawatnya, karena itu titik kritis. Kalau mungkin terlalu lelah bisa terjadi keguguran, kalau mungkin salah perlakuan bisa terjadi hal yang tak diinginkan. Feeling Maria sebagai wanita muda, dia tidak lagi memikirkan dirinya sendiri. Dia lebih memikirkan bagaimana dapat ambil bagian dalam kegembiraan kakaknya Elizabeth dan dapat meringankan beban di saat Elizabeth mengandung. Itulah sebabnya mengapa ada cerita bahwa setelah ini Maria itu tinggal bersama Elizabeth sampai melahirkan bayinya. Di sana nampak bahwa Maria tidak pikir mengenai gengsi. Dia tidak pernah berpikir mengenai beratnya pekerjaan membantu meringankan beban hidup kakaknya. Jadi kerendahan hati, wanita yang rendah hati, yang tidak gengsi, yang tidak banyak ngomong, tidak banyak cerewet, itulah Maria. Maria menjadi wanita yang katakanlah lebih banyak diam, tetapi dia tahu apa yang harus dikerjakannya, dan yang dikerjakannya itu tepat. Dan tepatnya ada di mana? Membuat orang lain bergembira, membuat orang lain merasa diuwongke, merasa didukung, merasa diangkat. Dan itulah sebabnya mengapa Elizabeth mengatakan, siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku. Ini kata-kata yang menunjukkan sebuah kegembiraan luar biasa dalam hati Elizabeth. Sehingga dia meneruskan, sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Dia bisa merasakan kegembiraan si bayi dalam kandungan itu. Itu terjadi karena Maria menjadi pribadi yang rendah hati. Poin ketiga, Maria itu juga menjadi pribadi, menjadi wanita yang memiliki kemauan kuat. Memang tidak ada data berapakah kilometer yang ditempuh dari rumah Maria sampai rumah Zakaria dan Elizabeth. Tetapi tentu saja mereka waktu itu berjalan, yang mungkin lebih mewah daripada berjalan naik keledai. Itulah tunggangan yang dipakai oleh Yosef pada waktu mereka kemudian harus mengungsi ke Mesir. Sehingga gambar-gambar suci zaman dulu kita mengenal itu. Maria menggendong kanak-kanak Yesus menumpang keledai dan Yosef berjalan. Jadi andai kata pun ada tunggangan, ya hanya itu, tidak lebih. Itu bisa terjadi karena Maria memiliki kemauan yang kuat, teguh,
Karena dia yakin bahwa apa yang akan dia lakukan di kota di Yehuda, di rumah Elisabet dan Zakaria itu memang dikehendaki oleh Tuhan. Nah, saudara-saudara, maka poin-poin inilah yang perlu kita cermati. Karena kita tinggal hitungan hari menyambut kanak-kanak Yesus. Peristiwa Natal hanyalah akan berarti kalau itu kita baca sebagai sebuah peristiwa iman. Dan peristiwa iman itu sesungguhnya sudah mulai dari minggu yang pertama itu. Tetapi sekarang ini kita diajak melihat peristiwa iman itu dari lebih dekat lagi, lebih konkret lagi. Maka dari itu mari kita menata hati dan budi kita dengan lebih baik lagi, supaya waktu kita menyongsong Yesus dalam perayaan Natal, kita sungguh dapat merasakan kegembiraan keluarga kudus Nazaret itu.